Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan lanjutkan materinya, tapi sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih dulu bagi kalian yang sudah mengumpulkan tugas minggu kemarin. Bapak sudah berikan link-link dan minggu kemarin Bapak tidak berikan materi baru, tapi Bapak berikan kesempatan buat kalian yang masih kosong tugas-tugasnya untuk dikerjakan di minggu kemarin. Dan masih banyak yang belum mengumpulkan. Semoga itu bukan karena malas ya, tapi karena hal lain, misalkan karena belum ada kuota atau kalian masih mengerjakan tugas yang lainnya. Jadi Bapak harap bukan karena malas. Oke, untuk hari ini insya Allah kita akan masuk bab keempat. Sebelum nanti 2 minggu lagi kita akan melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester. Oke, pada bab 4 ini Bapak akan menjelaskan tentang sholat sunnah berjamaah munfarid ya. Jadi sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid. Berikut akan Bapak sampaikan materinya. Oke, ini materinya tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Oke, seperti kita tahu, sholat itu adalah salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, di mana sholat ini adalah salah satu amalan kita dan termasuk rukun Islam, gitu ya, di dalam rukun Islam. Yang kedua, di mana rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Jadi seperti di dalam Al-Quran juga ditegaskan aqimi sholah lidzikri, dirikanlah sholat agar kita ingat dengan Tuhan kita. Nah, sholat ini adalah salah satu ritual atau ibadah kita ya, yang kita lakukan kepada Sang Pencipta Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan khususkan untuk membahas salah satu sholat gitu ya, yang dilakukan yang hukumnya sunnah. Dan salah satu sholat sunat ini ada 2 jenis, berjamaah dan munfarid. Oke, sholat ya. Sholat ini ya, kalau tulisan Arabnya sholat gitu, seperti itu ya. Arti dari sholat ini atau akar kata sholat adalah sholatun, yang berarti wa aqimus sholata da'a. Seperti apa itu? Kata sholat memiliki arti doa, dan kata sholat artinya mendirikan sholat. Jadi ya, sholat itu di dalam sholat sendiri sudah jelas semuanya adalah doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan sholat ini, perintah sholat ini sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran. Aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat agar kita ingat ya. Kemudian di dalam Al-Quran ya, ini sudah dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimus sholah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat kamu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oke, kita lanjutkan. Ya, hukum sholat. Hukum sholat ini pada dasarnya ada 2, dibagi menjadi 2.
Ya, ada yang kita sebut dengan sholat wajib atau fardu, dan ada juga sholat sunnah, gitu ya. Sholat fardu juga ada dua, ada yang disebut fardu ain, ya, dan fardu kifayah. Oke, fardu atau wajib itu dibagi menjadi dua, fardu kifayah dan fardu ain yang tadi Bapak sebutkan. Di mana ya sedikit saja karena kita yang nanti khususnya akan bahas sholat sunnahnya. Fardu kifayah itu adalah fardu ya yang apabila dilakukan oleh salah satu orang maka yang lainnya gugur kewajiban fardunya. Jadi misalkan sholat sunat jenazah, bukan sholat sunat jenazah, sholat jenazah. Ya, di sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada dalam satu kampung ini, misalkan dalam satu RT atau satu RW, itu tidak ada yang menyolatkan jenazah, maka semuanya dosa. Tapi kalau misalkan dalam satu RW itu, dalam satu lingkungan itu, ada salah satu orang yang melakukan sholat jenazah pada saat ada orang yang meninggal, maka gugur kewajibannya. Dalam artiannya bukan berarti ya udah nggak usah sholat, nggak usah, tidak seperti itu, tapi boleh melaksanakan sholat, hanya gugur kewajibannya saja. Jadi yang tadinya asalnya fardu jadi gugur kewajiban fardunya, ya. Jadi artinya tidak berdosa apabila kita memang berhalangan untuk tidak mengerjakan sholat jenazah. Sedangkan ada yang disebut lagi fardu ain. Nah, kalau fardu ain ini adalah fardu atau wajib yang diberikan kepada setiap orang. Jadi, contohnya seperti sholat fardu biasa, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apabila sholat itu tidak dikerjakan, maka berdosa untuk dirinya sendiri. Yang lainnya tidak mengerjakan, ya dia juga berdosa. Jadi tidak bisa diwakilkan. Ya, gampangnya kalau fardu kifayah itu bisa diwakili oleh orang lain dan gugur kewajibannya, sedangkan fardu ain itu mutlak harus dilakukan oleh kita sendiri sebagai seorang hamba. Nah, kemudian sunnah. Sunnah juga dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sunnah muakkad, ada juga yang disebut dengan sunnah ghair muakkad. Nah, seperti apa itu? Ya, sunnah muakkad dan ghair muakkad. Kalau sunnah muakkad ini sunnah yang dianjurkan atau ditegaskan oleh Rasul harus dikerjakan. Sedangkan sunnah ghair muakkad itu sholat sunat yang dilakukan oleh Rasul tapi Rasul tidak mengharuskannya untuk dilakukan. Mau diikuti itu lebih baik, kalau tidak diikuti juga tidak menjadi dosa. Ya, itu yang ghair muakkad. Perhatikan gambar berikut nih, ada dua gambar. Ya. Oke, gambar yang pertama yang ada dua orang ini itu adalah contoh sholat berjamaah. Gambar yang kedua adalah sholat munfarid. Perbedaannya apa? Munfarid itu sendiri, berjamaah itu minimal 2 orang. Jadi ada imam, ada makmumnya. Kalau munfarid itu sendiri. Itu ya. Makanya kalau kita sholat sunnah berjamaah, kita niat di akhirnya kan adaan makmumal lillahi ta'ala, makmumal, atau kalau jadi imam imamal lillahi ta'ala. Kalau munfarid langsung lillahi ta'ala, tidak ada makmum, tidak ada imam, ya. Nah, ini macam-macam sholat sunat ya. Sholat sunat diantaranya ya ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Idul Fitri dan Idul Adha, di mana 2 kali Idul Fitri kali ini kita tidak melaksanakan gitu ya. Pemerintah tidak bisa dikatakan melarang pada saat itu karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah gitu ya. Kemudian ada lagi sholat istisqa ya. Sholat istisqa ini adalah sholat yang dilaksanakan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, datang kemarau panjang, yaitu atau sering kita sebut juga sholat meminta hujan. Kemudian ada sholat sunat gerhana atau khusuf. Ada 2 ya sholat sunat gerhana ini, sholat sunat khusufil qamari dan khusufil syamsi, gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sholat sunat tarawih. Ini sholat sunat pada saat di bulan Ramadan ya, hanya ada di bulan Ramadan nih. Kemudian sholat sunat witir. Kalau sholat sunat witir ini biasa kita laksanakan juga di bulan Ramadan, tapi sholat witir ini bukan
bukan sholat sunat yang dilakukan di bulan Ramadan seperti tarawih ya, ini bisa dilaksanakan kapanpun ya. Jadi sholat sunat witir ini adalah sholat sunat penutup dari segala sholat sunat pada hari itu. Misalkan sholat sunat hari ini kita sholat sunat tahajud, sholat sunat apa hajat dan sebagainya, kemudian kita tutup dengan witir. Jadi sholat sunat witir ini sholat sunat penutup sholat sunat yang lainnya. Ada lagi yang disebut dengan sholat sunat rawatib, qobla ya, qobla dan ba'da atau sebelum dan sesudah sholat fardu. Qobla subuh gitu ya, kemudian qobla zuhur ya, ba'da zuhur, kemudian qobla asar, kemudian qobla maghrib, ba'da maghrib, qobla isya, ba'da isya. Tidak ada ba'da asar dan ba'da subuh, tidak ada ya. Oke. Kemudian ada salat sunat tahiyatul masjid. Ini salat sunat yang dilaksanakan apabila kita masuk ke dalam masjid gitu ya. Kita laksanakan sebanyak 2 rakaat minimalnya. Kemudian ada salat sunat istikharah, salat sunat meminta petunjuk kepada Allah apabila kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang susah untuk kita cari solusinya, maka kita disunatkan untuk melaksanakan salat sunat istikharah. Kemudian ada salat sunat tasbih ya, yang kita bacaan tasbihnya ini ada yang 100, 200 gitu ya. Kemudian ada salat sunat hajat ya, apabila kita berkeinginan Allah pengen cepat mengabulkannya, maka disunatkan untuk melaksanakan salat sunat hajat. Kemudian salat sunat isyraq atau suruk gitu ya, ini mungkin jarang kita dengar tapi ini ada ya. Kemudian salat sunat duha, nanti Bapak akan bahas di pertemuan selanjutnya beberapa salat sunat yang mungkin akan terdengar asing di kalian. Kalau duha ya, salat sunat yang dilaksanakan di pagi hari setelah matahari ada kira-kira 7 sampai 14 meter di atas kepala kita, artinya bukan dekat banget, tapi kalau dilihat kira-kira nih ada sekitar 7 meteran nih di atas kepala kita, maka kita melaksanakan sholat duha ya. Setelah terbit matahari ini sampai waktunya sebelum sholat zuhur. Kemudian ada tahajud ya, sholat sunat malam dilaksanakan sepertiga malam, sholat sunnah wudhu apabila kita sudah melaksanakan wudhu. Kemudian ada sholat sunat taubat apabila kita telah melakukan kesalahan yang sudah kita lakukan dan merasa tidak nyaman atau tidak tenang, maka kita disunatkan melaksanakan sholat sunat taubat. Oke, nah ini untuk lembar kerja kita hari ini. Jadi dari sholat sunat yang tadi Bapak sebutkan, yang tadi Bapak ada di dalam macam-macam sholat sunat gitu ya, silakan kalian kelompokkan berdasarkan nama sholat sunatnya, nanti tulis apa, mana yang termasuk sholat sunat berjamaah, nanti di kolom berjamaah kalian tinggal checklist saja, di kolom munfarid tinggal checklist. Kalau misalkan sholat sunat ini sholat sunat yang dilaksanakan, contoh nih sholat sunat Idul Fitri dilaksanakan berjamaah, oke, kita checklist berjamaah. Ini kan bisa dilaksanakan munfarid juga. Kemarin ada yang melaksanakan munfarid itu ya, kalau misalkan ada yang dilaksanakan, kan ada yang bisa berjamaah, ada yang bisa munfarid gitu ya sholat sunat itu. Tapi kalau Idul Fitri ini berjamaah saja gitu ya, 2 orang atau lebih. Silakan checklist di berjamaah atau munfaridnya, kemudian nanti tata cara sholatnya silakan tuliskan di situ. Misalkan yang pertama tata caranya gitu, kalau misalkan kalian berkenan untuk menuliskan banyak gitu ya, mulai dari takbirat niat, takbiratul ihram dan lain sebagainya sampai dengan salam, silakan. Tapi kalau misalkan mau dipersingkat, Pak ini mah tata cara sholatnya sama dengan sholat fardu. Yang membedakan adalah takbir pertama dan takbir kedua. Di mana takbir pertama itu 7 takbir pada rakaat pertama, dan yang kedua adalah 5 takbir pada rakaat kedua. Selebihnya sama dengan sholat wajib. Menuliskan seperti itu juga boleh kalau tata caranya sama. Jadi tuliskan saja yang bedanya apa, tata caranya seperti apa, yang bedanya saja ya. Nanti silakan kerjakan lembar kerja siswa ini, dikerjakan di buku boleh. Nanti kalian bikin tabelnya seperti ini. Setelah kalian kerjakan di buku, kalian foto filenya, nanti kalian silakan kumpulkan pada form yang Bapak sediakan. Nah, kalau misalkan Pak, saya mau ngerjainnya di Microsoft Office Word, boleh? Boleh. Pak, saya di Excel, boleh? Boleh. Pak, saya mau mengerjakan di Google Doc, boleh? Boleh. Saya mau mengerjakan di Google Sheet, boleh? Boleh. Silakan. Mau yang mana saja yang menurut kalian mudah, nanti silakan
upload tugasnya di form yang Bapak sediakan. Oke, untuk pertemuan kita hari ini gitu ya, Bapak cukupkan sekian. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ya, semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan dan semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.